وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Jamaah salat tarawih Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas salah satu di antara sunnatullah di alam semesta ini. Apakah itu? Hidup adalah ujian. Hari ini kita akan membahas sunnatullah yang lainnya, yaitu ada sebab dan ada akibat. Kenapa? Ada sebab dan ada akibat. Banyak kejadian di sekeliling kita yang bisa kita ambil pelajarannya. Misal, kita melihat ada dua orang, si A dan si B. Sama-sama sakit parah. Divonis diabetes atau divonis kanker stadium tinggi. Akan tetapi ternyata si A dan si B ini ujungnya berbeda. Si A alhamdulillah bisa sembuh dan umurnya panjang. Sedangkan si B ternyata penyakitnya tambah parah dan umurnya pendek. Mungkin akan ada yang mengatakan ya namanya juga takdir. Si A ini ditakdirkan oleh Allah sembuh, si B ditakdirkan oleh Allah semakin parah. Si A ditakdirkan oleh Allah umurnya panjang, si B ditakdirkan oleh Allah umurnya pendek. Betul. Semua itu dengan takdir Allah. Tapi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang apa? Kebetulan. Peristiwa yang terjadi di alam semesta ini itu tidak ngacak dan ngasal. Akan tetapi peristiwa ini tunduk dengan sistem dan pola yang sudah Allah tetapkan. Sistem dan pola itu yang namanya sunnatullah. Dan salah satu sunnatullah itu adalah ada sebab dan ada akibat. Mungkin saja, kenapa si A kemudian sembuh, Allah takdirkan umurnya panjang. Mungkin saja karena si A ini disiplin dalam berobat. Apalagi? Memperbaiki pola hidup. Sing biasanya mager, terus jadi ngertos mager. Males, gerak. Terus jadinya gercep. Ya. Jadi seneng olahraga. Sing biasanya mangane gorengan terus. Gulane akeh banget. Mulai ngontrol makanan. Si A ini selalu optimis. Berhusnudzon kepada sinten? Kepada Allah. Memperbaiki pola pikirnya. Banyak-banyak bersodakoh. Rutin untuk berdoa. Ini semua sebab. Yang kemudian dengan takdir Allah menghasilkan akibat. Akibatnya adalah Allah takdirkan dia nopo? Sembuh dan umurnya panjang. Sedangkan si B kebalikannya. Kon ngombe obat,
Moh. Kon olahraga? Moh. Kon ngapa maning? Supaya ngatur pola makan, tabrak bae. Ya. Kon ora sing legi-legi malah tambah akeh gulane. Ya wajar kemudian akhirnya penyakitnya semakin apa? Semakin parah. Jadi nggak ada peristiwa di alam semesta ini yang kebetulan. Semua ada polanya, ada sistemnya yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Dalilnya adalah antara lain sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Di mana ada orang-orang Arab Badui datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, anatadawa?" Wahai Rasul, apakah kalau kami sakit perlu untuk berobat? Berobat itu sebab atau akibat? Sebab. Jadi orang Arab ini datang bertanya kepada Nabi, kalau sakit perlu nggak melakukan sebab? Sebabnya adalah nopo? Berobat. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadawaw ibadallah. Wahai para hamba Allah, berobatlah. Berarti kita itu disuruh berusaha. Fa innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menurunkan sebuah penyakit kecuali diturunkan bersamanya obatnya. Kecuali penyakit tua. Ya. Jadi wis tua ya wajar nek buyutan. Gila bae kesel. Orang obate gue. Buatan nonton obate. Wajar. Wis perak? Ya. Oke. Apa manfaatnya kita memahami hukum sebab akibat? Banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kita menjadi orang yang optimis tapi realistis. Napa? Optimis tapi napa? Realistis. Maksudnya pripun Ustaz? Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang susah, maka kita tidak pesimis. Karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, akan memberikan hasil kepada orang yang mau napa? Usaha. Maka usaha dulu. Arab ngelamar. Arab apa? Ngelamar. Wah, kayaknya tah bakalan ditolak gitu. Saingannya akeh banget. Lebih ganteng maning saingannya. Lah nyong wonge pas-pasan. Yang lamar sebelum-sebelumnya itu lebih ganteng, lebih apa lagi? Kaya, lebih ningrat. Lah nyong pas-pasan. Apa nih sing pas-pasan? Kabehan, ya raine pas-pasan, ya duitnya pas-pasan, ya keturunannya pas-pasan. Apa kira-kira diterima? Jajal disit. Siapa tahu wanita itu memang mendambakan laki-laki yang pas-pasan. Kok ternyata diterima? Alhamdulillah. Optimis, tapi realistis. Maksudnya pripun Ustaz?
Yang namanya usaha, itu ada yang hasilnya segera kelihatan dan ada yang hasilnya tidak segera kelihatan. Maka yang realistis. Kalau orang nggak realistis itu baru buka warung hari pertama kayaknya Arab untung 1 miliar. Ora realistis gue jenenge. Yeah. Optimis tapi nopo? Realistis. Yang kedua, manfaat kita memahami sunnatullah ini adalah kita akan terbiasa untuk introspeksi diri. Kenapa? Terbiasa untuk introspeksi diri. Kenapa? Karena biasanya hasil itu mengikuti usaha. Ya, akibat itu terjadi setelah ada apa? Sebab. Saya kasih contoh. John, anakku angel banget loh. Dolanan HP. Bar. Itu akibat atau sebab? Akibat apa sebab? Akibat. Jangan cuma ngeluh. Tapi introspeksi dirilah. Ini akibat, pasti ada apanya? Sebabnya. Kira-kira anak itu dolanan HP terus, mergane weruh sapa. Meneng bae. Anak ini mainan HP terus, itu karena ngelihat siapa? Ya sapa maning sing paling perek. Nah kudu ramane karo biyunge. Lawang dia setiap hari ngelihat bapaknya mainan HP. Ibune pada baik. Ya wajar seandainya kemudian anak pun juga suka mainan HP. Karena dia ngelihat bapaknya seperti itu, ibunya seperti itu. Jadi kan bisa bayangkan. Ibu-ibu hari ini nyusoni anaknya. Karo apa? Dolanan HP. Kira-kira ibu nyusoni anak itu dalam sehari berapa jam? Orang tahu nyusoni ya orang ngerti ya. 6 jam, 7 jam misal ya. Walaupun napa? Terpisah-pisah pagi, nanti jam berapa. Kalau di total sekitar 7 jam misalnya. Nyusoni 7 jam. Dan selama 7 jam itu si bayi weruh biyunge HP-an. Apa orang begitu bisa nyekel HP, bisa nyekel yang dicari apa? HP. Ternyata bapak kayak pada baik. Disuruh ngomong sedela ya kalau nyekel HP. Lawang bapaknya sama ibunya kayak gitu, ya wajar anaknya kemudian seperti itu. Itu namanya introspeksi. Anakku lo, kon maca Quran angel banget lo. Ramane priwe? Biyunge kepriwe? Lawang bapaknya sama ibunya nggak pernah baca Quran kok. Pengen anaknya rajin baca Quran. Ada sebab, ada akibat. Itu manfaatnya. Dan besok insya Allah kita akan bahas sunnatullah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya menurut segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.